Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadia Rania Zafra. Saya dari Universitas Negeri Jakarta, program studi pendidikan geografi. Di sini saya akan mengajar tentang materi karakteristik lapisan-lapisan atmosfer. Kita langsung ke slide-nya aja ya. Jadi, karakteristik atmosfer. Jadi pada materi hari ini kita akan membahas tentang pengertian atmosfer, fungsi atmosfer, manfaat atmosfer, dan struktur atmosfer. Yang pertama yaitu pengertian atmosfer. Pengertian atmosfer. Jadi atmosfer itu berasal dari bahasa Yunani yaitu atmos dan spaira. Atmos itu berarti uap dan spaira artinya bola. Berarti atmosfer dapat diartikan sebagai selubung uap yang menyelimuti bumi ini, atau yaitu lapisan udara yang menyelimuti bumi. Lalu atmosfer itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu di mana atmosfer itu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak dapat dirasakan kecuali dalam bentuk angin. Yang kedua, dia dinamis dan elastis, artinya ia dapat mengembang dan mengkurut serta bergerak atau berpindah. Yang ketiga, yaitu transparan terhadap bentuk radiasi. Yang keempat, atmosfer ini mempunyai massa. Jadi ketika ia memiliki massa, dia pasti akan menimbulkan tekanan. Lalu atmosfer sendiri terbentuk karena ada unsur gas yang membentuknya. Jadi atmosfer itu terdiri dari beberapa unsur gas. Yang pertama itu ada nitrogen, yang kedua ada oksigen, ketiga argon, dan empat yaitu karbon dioksida. Dan beberapa unsur gas lainnya yang tidak dapat disebutkan. Lalu kita langsung ya ke fungsi atmosfer. Sebenarnya fungsi atmosfer itu yang pertama tentunya untuk mengatur proses penerimaan panas sinar matahari. Jadi atmosfer ini gunanya untuk menerima panas dari sinar matahari. Kita tahu sinar matahari itu pasti selalu menyinari bumi, dan beberapa di antara panas sinar matahari yang sampai ke bumi itu tidak sepenuhnya diserap oleh bumi. Sekitar 34% panas matahari dari yang dia pancarkan ke bumi itu sekitar 34%-nya pasti dipantulkan lagi ke angkasa. Jadi sekitar 66%-nya itu diserap oleh bumi karena bumi tidak bisa menyerap semua panas yang dipancarkan oleh matahari. Lalu yang ketiga ada manfaat atmosfer. Manfaat atmosfer sendiri yaitu untuk melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet dan lapisan ozon. Sinar ultraviolet sangat berbahaya bagi kehidupan di bumi. Melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi, dan atmosfer juga menjadi media cuaca yang mempengaruhi hujan, badai, topan, angin, salju, awan, dan lainnya. Dan memiliki kandungan dari berbagai macam gas yang diperlukan oleh manusia, tumbuhan, dan juga hewan yang bernapas, serta kebutuhan lainnya. Lalu ada struktur lapisan atmosfer. Nah, jadi ada 6 lapisan atmosfer yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu lapisan troposfer. Nah, lapisan troposfer itu adalah lapisan yang paling dekat dengan bumi. Kita ada menghirup udara oksigen itu berasal dari lapisan troposfer. Lapisan troposfer itu adalah lapisan yang paling besar. Pokoknya hampir sekitar 60% sampai 50% itu adalah lapisan troposfer. Terus setelah lapisan troposfer itu ada lapisan stratosfer. Yang ketiga adalah lapisan mesosfer,
yang keempat lapisan termosfer, yang kelima ada lapisan ionosfer, dan yang terakhir yang paling luar adalah lapisan exosfer. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, saya sudah membuat sebuah media pembelajaran di mana saya dapat menjelaskan lebih baik lagi mengenai lapisan-lapisan atmosfer yang tadi kita sudah pelajari. Jadi yang pertama paling bawah yaitu adalah troposfer. Nah, troposfer itu adalah lapisan yang paling dekat dengan bumi, di mana lapisan ini berada di dekat-dekat banget dengan kehidupan. Troposfer ini banyak sekali mengandung oksigen, karena secara kenapa dia banyak mengandung oksigen? Karena dia sendiri memang adalah lapisan udara yang paling bawah dan yang paling dekat dengan kehidupan, sehingga kenapa bumi bisa dihuni oleh makhluk hidup. Nah, lapisan troposfer ini berada dari ketinggian 0 sampai 10 km di atas permukaan laut. Lalu, setelah troposfer, ada stratosfer. Nah, stratosfer ini memiliki ketinggian 10 sampai 50 km yang terdiri dari gas ozon dan memiliki sedikit awan. Nah, karena lapisan ini memiliki sedikit awan, biasanya pesawat terbang akan memanfaatkan lapisan ini untuk terbang. Jadi, kalian sering yang mungkin pernah naik pesawat terbang, itu biasanya pilot itu untuk menghindari cuaca seperti entah ada hujan atau ada badai. Nah, biasanya pilot itu akan meninggikan ketinggian pesawat hingga menembus ke lapisan stratosfer, sehingga mereka tidak terkena cuaca dan lebih mudah untuk terbang. Nah, selain itu, lapisan ini memiliki suhu yang rendah dan merupakan tempat gas ozon berada. Nah, sebenarnya lapisan ozon itu untuk apa sih? Nah, jadi lapisan ozon itu berguna untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet ini berasal dari pancaran sinar matahari yang setiap hari selalu terpancar ke bumi. Lalu, di atas stratosfer, kita memiliki lapisan mesosfer. Nah, mesosfer ini terletak pada ketinggian 50 hingga 80 km yang merupakan lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Nah, pada gambar itu saya sengaja menaruh sebuah meteor itu untuk berguna untuk mengingatkan bahwa di sini di bagian lapisan mesosfer ini, di mana benda-benda langit yang jatuh yang masuk ke dalam lapisan atmosfer itu akan dibakar habis sehingga tidak bisa menyentuh permukaan bumi. Nah, setelah mesosfer kita ada termosfer. Nah, termosfer ini berada pada ketinggian antara 85 sampai 500 km yang berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi ultraviolet. Tempat di mana munculnya aurora saat petang dan fajar di bagian kutub, serta lapisan yang dimanfaatkan untuk memantulkan gelombang elektromagnetik seperti radio. Nah, termosfer ini biasanya digunakan untuk memantulkan gelombang elektromagnetik seperti radio. Juga biasanya pada lapisan ini, di mana tempat ini bakal muncul aurora. Nah, aurora itu adalah suatu fenomena langit yang biasanya berada di bagian kutub. Dimana kalau kalian nonton film Brother Bear itu ketika mengalami transformasi dari manusia menjadi beruang, nah di film itu benar-benar dikasih lihat bahwa terjadinya aurora. Aurora itu fenomena cahaya, tapi dia bukan pelangi. Jadi dia kumpulan sinar-sinar indah itu yang diakibatkan yang munculnya di termosfer. Setelah itu, lapisan yang paling terakhir yaitu lapisan exosfer. Lapisan exosfer ini adalah lapisan terluar dari bumi. Lapisan ini benar-benar langsung berbatasan dengan angkasa. Nah, di mana juga pada lapisan ini biasanya satelit-satelit yang dibuat oleh bumi, oleh makhluk hidup atau oleh manusia itu mengorbit. Sampai di sini, kira-kira apa ada yang mau dipertanyakan? Iya Bu, saya mau nanya Bu. Ya silahkan. Jadi kan atmosfer itu berada di atas bumi ya Bu, jadi dia nggak nempel ke bumi. Tapi apakah atmosfer itu mengikuti dari rotasi bumi Bu? Oke. Pertanyaannya bagus ya.
Jadi pertanyaannya adalah apakah ketika bumi mengalami rotasi, atmosfer itu ikut berotasi atau tidak? Benar. Jadi ketika bumi mengalami rotasi, atmosfer itu pasti akan ikut berotasi juga. Karena bumi itu dan beserta segala di dalamnya, termasuk atmosfer, secara terus-menerus ada di dalam pengaruh gravitasi di dalam perjalanannya melakukan revolusi terhadap matahari di orbit. Nah, bukti yang paling kuat atas fenomena bahwa atmosfer ini ikut berotasi bisa terlihat pada efek Coriolis pada angin, di mana angin memiliki kecenderungan untuk berbelok ke kanan di belahan bumi utara dan ke kiri di belahan bumi selatan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Yaitu karena atmosfer itu bergerak searah dengan rotasi bumi. Gitu. Jadi jawabannya, atmosfer itu ikut berotasi juga dengan bumi. Bu, terima kasih Bu. Apakah ada pertanyaan lainnya? Apabila tidak ada, untuk materi hari ini saya cukupkan. Kita langsung tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih ya teman-teman.